Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat yang sampai kepada kita dan kita tidak bisa menghitungnya dan tidak akan pernah bisa menghitungnya, termasuk bisa hadir dalam kajian ilmu ini. Salawat dan salam semoga tetap surah beruswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Majelis ilmu adalah majelis yang Allah muliakan, sampai di sana turunnya para malaikat dan rahmat Allah, dan makhluk-makhluk juga memintakan ampun bagi orang yang mencari ilmu. Dan Rasulullah SAW menyamakan orang yang talabul ilmu itu dengan orang yang jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi ka'annahu fisabilillah hatta yarji'a. Karena memang penting sekali untuk ilmu itu, bagaimana kita melihat perkembangan sahabat ataupun umat Rasulullah SAW yang dari tadinya orang-orang yang kebanyakan orang orang miskin, budak belian, ya, bahkan mungkin buruh-buruh, tapi dengan pendidikan tarbiyah Rasulullah meningkati ilmu, bagaimana begitu dahsyatnya bisa mengguncang dunia. Kita juga bisa melihat ketika kemunduran umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, ya, negara-negara Muslim itu dijajah, ya, kolonialisme oleh negara-negara Barat. Walaupun secara jumlah mungkin lebih banyak pada saat itu, tapi kondisi penjajahan yang secara fisik pada saat kolonialisme itu bisa mencengkram kepada negara-negara Muslim. Bahkan sampai sekarang, maka penjajahan ekonomi, budaya itu masih tetap mencengkram kepada negara-negara Muslim yang sebetulnya dari segi penduduk itu banyak, tapi dari segi kualitas SDM, dari segi keilmuan kita masih tertinggal. Untuk itu maka majelis ilmu adalah salah satu, ya, merupakan untuk meningkatkan keilmuan, sehingga Allah akan meningkatkan derajat pada orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Seperti itu. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kajian sirah dari fikih sirah an-nabawiyah ma'a mujadid tarikh khilafah ar-rasyidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sayyid Ramadan Buti. Fa'anallahu bi ulumi sayyidina bidulain amin. Semoga Allah melimpahkan karunia pahala kepada para ulama yang telah menulis kitab khusus kitab ini, dan kita juga bisa mengambil manfaat yang banyak untuk taqarrub kita kepada Allah. Nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hajinya Abu Bakar, ya, yang memimpin kaum muslimin melaksanakan haji setelah Fatah Falah, ya, di tahun ke-9, dan dilanjutkan juga dengan penghancuran Masjid Dirar. Nah, kita akan melihat sekarang adalah satu peristiwa yang sangat mengagumkan sekali, ya, sangat bisa menjadikan satu referensi dalam akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana hasil kinerja ataupun dakwah dari Rasulullah SAW itu memberikan dampak hasil buahnya yang sangat indah setelah bertahun-tahun, gitu. Dan kita juga bisa menolak ya, ataupun menentang suatu prestasi yang dimunculkan dari pemikiran-pemikiran Barat. Di sini adalah tentang masuk Islamnya Bani Sakif, ya. Jadi wabdus Sakif waduhulihim bil Islam. Jadi ada utusan dari Bani Sakif yang masuk Islam, ya. Jadi Bani Sakif itu adalah satu bani yang menetap di Taif, ya. Jadi Taif mungkin nanti kita akan diulang, ya. Di Taif itu itu adalah kurang lebih dari 100 km dari Mekah, gitu kan, ya. Dan Rasulullah SAW pernah hijrah ke Taif, akan menyampaikan, ya. Bahkan beliau itu berdua dengan Zaid bin Harithah, ya, yang kita pernah bahas, itu berjalan kaki ke sana karena tidak disebutkan pakai unta, gitu, ya, gitu. Dan berjalan kaki dengan harapan bisa memberikan memberikan kabar gembira, dan ini juga dengan resiko keluar dari Mekah,
Karena kalau keluar dari Mekah itu ketika masuk lagi kalau tidak ada yang melindungi ini bisa berbahaya gitu kan ya. Rasulullah SAW itu berdua saja keluar, apalagi pada saat itu kan yang namanya perlindungan kabilah itu sangat sangat penting. Jadi kalau pergi atau apa ini pun banyak kan. Ini kan hanya berdua saja. Ini sangat, kalau bahasa ini berbahaya sekali gitu ya. Mungkin ada niat kafir Quraisy di perjalanan untuk membunuh gitu pada saat itu. Tapi Rasulullah demi dakwah beliau pergi ya. Dan berharap kepada orang-orang Taif itu kan akan masuk Islam. Tapi ternyata kan orang Quraisy juga dengan lisiknya sudah memberikan kabar-kabar kepada penduduk Taif itu Bani Sakif ini bahwa ini akan ada orang gini ya, dan disebutkan sebagai orang gila, orang pendusta dan lain-lain. Jadi tidak main kasar bahasa ininya ya, tidak langsung membunuh, tapi bagaimana menebarkan fitnah ini. Sehingga ketika Rasulullah ke sana, mereka sudah tidak mempercayainya. Bahkan Rasulullah akhirnya dilempari oleh anak-anak kecil kan, dihasut, diprovokasi. Anak-anak kecil itu sampai melempari Rasulullah. Bayangkan sudah jalan kurang lebih 100 kilo lah gitu ya. Biasanya kalau kita lihat di Google Map itu kan kurang lebih 100 kilo, tapi kan jalan itu kan gak lurus gitu ya, mungkin berbelok-belok dan gimana. Ini sudah jalan kaki melewati gurun pasir ya, sudah mau ingin menyampaikan suatu kebenaran ya, sudah ditolak, terus juga dilempari sebagai seorang gila, sampai kaki Rasulullah berdarah-darah pada saat itu ya. Sampai Rasulullah kan seperti tawari oleh malaikat gitu ya, malaikat penjaga gunung ini untuk membalikan gunung ini untuk menghancurkan penduduk Taif. Tapi Rasulullah apa coba? Ketika perlakuan mereka yang begitu kejam lah gitu. Kan kalau kita mah kalau tidak mau ya sudah aja menolak saja gitu kan ya. Ini mah sudah menolak tapi juga memberikan kata-kata dan juga perlakuan yang menghinakan gitu kan ya. Ketika ada seorang menawarkan tentang konsep kebenaran ya, kalau ditolak sudah selesai gitu kan. Ini mah sampai seperti gitunya. Tapi Rasulullah kan ketika ditawarkan oleh malaikat itu beliau menolak kan untuk ini ya. Nanti mudah-mudahan bahkan mengajarkan doa nanti keturunannya akan beriman, mudah-mudahan beriman ya. Dan yang peristiwa yang kedua juga yang ketika ke Taif itu adalah setelah perang Hunain ya. Jadi yang kita sudah pernah bahas juga ya, perang Hunain itu dengan Hawazin ya, salah satu bani yang besar juga ya. Ketika mereka bisa pasukan Rasulullah awalnya kan agak di sana diberikan ujian ya, karena banyaknya pasukan 13.000 pasukannya itu, 12 sampai 13.000, karena 10.000 yang dari Yasrib ditambah dengan 3.000 atau 2.000 dari Mekah. Sampai mengatakan wah ini tidak akan bisa yang mengalahkan ini dengan jumlah segini. Dulu aja waktu kecil, waktu sedikit di perang Badar, di perang Uhud, di perang apapun kita bisa menang, apalagi dengan posisi banyak. Tapi kan ternyata di sana Allah menegur kan, karena ketajuban dengan banyak orang ini justru kucar-kacir. Hanya Rasulullah tampil di sana mengembalikan barisan kaum muslimin dan akhirnya bisa menang. Dan kaum Hawazin ini sebagian kabur kan, lari ke Taif, dan di sana dilindungi sama Bani Sakif. Akhirnya kan terjadi pengepungan dan tidak berhasil itu ya. Sampai terakhir udah kalau ini besok kita pulang kata Rasulullah kan ya. Ketika itu para sahabat penasaran gitu ya. Ya sekarang lah serang lagi lah gitu. Pas besok diserang ternyata gagal lagi kan, karena begitu di benteng-benteng yang tinggi mereka sudah menyiapkan pasukan pemanah. Ya. Akhirnya Rasulullah ya sudahlah kita tinggalkan aja karena itu tidak berbahaya katanya. Nah, ada sahabat-sahabat juga yang menyampaikan Rasulullah coba doakan aja lah agar hancur itunya kaumnya gitu ya. Tapi Rasulullah ternyata kan tidak mendoakan itu. Gitu kan ya, justru mendoakan kebaikan agar nanti datang sebagai seorang. Nah, di sini doa Rasulullah terkabul ya. Jadi di sini disebutkan dari riwayat Ibnu Ishaq ya, ketika ada qaddama Madinah min Tabuk ya. Jadi Rasulullah SAW datang dari Tabuk itu pada sahur Ramadan. Jadi setelah perang Tabuk ya, yang tidak jadi sebetulnya perang Tabuk itu karena kaum Romawinya mundur. Lazilika syahrul qadama alaihi wafdus Sakif. Dan pada saat itu ketika Rasulullah sudah datanglah utusan dari Bani Sakif itu. Dan pada saat itu mereka bermusyawarah, orang Sakif itu ketika mendengar Rasulullah sudah bisa
ekspansi lah, bisa mengalahkan atau membuat gentar musuh orang-orang di mana, di Syam itu, orang Romawi ya, orang-orang Arab Kristen di sekitar Syam gitu. Mereka berpikir, wah ini sudah banyak nih kaum-kaum yang lain yang sudah masuk Islam dan mereka tidak akan bisa mampu untuk bisa berperang dengan mereka. Nah, itu awalnya kan karena ketakutan aja gitu kan. Akhirnya mereka khawatir pada suatu saat nanti ini akan terkepung sekap ini. Karena apa? Kabilah-kabilah Arab udah pada masuk Islam. Akhirnya diputuslah satu delegasi ya, wafud gitu ya. Delegasi yang dipimpin oleh Kinanah bin Abdul Yalil ya. Dia itu datang ke Madinah. Dan sebelum di Madinah itu, ketika di awal Madinah, dia ketemu dengan Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu memberikan masukan nih kalau mau masuk menghadap Rasulullah kayak seperti ini nih, dengan penghormatan Islam. Tapi mereka ketika ketemu Rasulullah tetap ya mereka memakai masih kan ada ego jahiliyahnya, itu dengan tahiyatul jahiliyah, dengan tata cara jahiliyah gitu ya. Dan akhirnya mereka sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah menempatkannya di masjid ya pada saat itu, dan ditempatkan dekat masjid, yaitu ada kemah ya, ada kemah dekat masjid itu, dibangunkan kemah ya. Kalau sekarang kan banyak hotel ya, ada delegasi itu ditempatkan di hotel. Kalau dulu yang di Jazirah Arab itu kalau ada tamu atau apa itu kan biasanya bawa bekal tendanya gitu kan, atau disediakan sama tuan rumahnya, jadi tinggal bangun gitu kan. Nah, karena kan mereka juga sangat sederhana gitu ya. Tidak seperti kita sekarang kan, sudah orang yang sudah permanen, jadi belum ada hotel gitu. Nah, di sana tinggal beberapa hari ya, agar mereka bisa melihat aktivitas kaum muslimin di masjid ya, dengan mendengarkan pembacaan Quran, mendengarkan taklim. Dan Rasulullah SAW di sini disebutkan ya, dari Abu Ilmu Sa'ad annahu kana Rasulullah SAW ya'tihim kulalatin ba'dal isya. Jadi Rasulullah setelah isya itu datang ke perkemahan itu ya. Fayakifu alaihim wa yuhadisuhum ya hatta ya rawi baina qadamai, sampai kakinya itu letih gitu ya lelah ya, karena beliau bolak-balik terus dia. Bayangkan sudah aktivitas, sudah memimpin sampai salat isya, dan beliau datang menyediakan untuk waktu belajar. Dan kadang-kadang dari orang-orang beli sakitnya yang datang ke Rasulullah, ke masjid datang. Jadi istrinya belajar Islam. Jadi mereka tidak ujub-ujub datang, udah masuk Islam ya, karena memang awalnya kan ketakutan, tapi pelajari dulu gitu ya konsep itu, konsep Islam itu. Karena yang mereka pahami kan jahiliyah. Mereka adalah penyembah berhala Lata ya, jadi berhalanya paling besar itu Lata gitu ya, di Sakif itu di Taif itu. Nah, di sana itu ada seorang utusannya yang paling muda sebetulnya, ada Utsman bin Abi As ya. Dan dia itu justru yang paling paham, yang paling semangat gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kalau utusan-utusan yang seniornya sedang belajar ke Rasulullah, dia yang jagain gitu ya. Tapi ketika dia sudah pulang, ini dia datang kepada Rasulullah, belajar, nanyain gitu kan, belajar Quran. Bahkan ketika Rasulullah di sini sebutkan Rasulullah lagi tidur, maka beliau belajarnya ke Abu Bakar. Nah, ini begitu semangatnya Utsman bin Abi As, sehingga beliau itulah yang paling paham di antara utusan dari Bani Sakif ini ya. Jadi mereka bisa mengkaji ya, melihat juga nih akhlaknya umat Islam seperti ini, lagi sholatnya, lagi ngajinya, dan juga langsung dapat pelajaran dari Rasulullah dan langsung bertanya ketika ada kasus-kasus ini ya. Sampai terakhirnya adalah mereka akhirnya masuk Islam ya. Nah, sebelum masuk Islam mereka itu udahlah kita sekarang katanya kalau bahasa kitanya ya, udah setelah kita pelajari, setelah kita masuk Islam aja katakannya, sudah sepakati. Tetapi nah Kinanah bin Abdul Yalil ini ada syarat-syarat gitu ya, yang ini ketika mau masuk Islam ini. Jadi katanya afara'aita zani ya, azina fina qauma nagtarib wala badalana minhu. Jadi bagaimana dengan zina?
Kalau ke sini nawar lah gitu. Kami kan suka perjalanan, suka jauh, safar dan lain, sehingga tidak bisa menghindar yang namanya dari zina ini. Apa sabda Rasulullah? Huwa alaikum haruman. Dia itu haram bagimu. Jadi tidak diterima ya untuk dispensasi mau zina ini. Berbeda mungkin nanti kita akan melihat secara personal, kan ada dulu yang kepada Rasulullah ya awal-awal kan boleh kalau mau berzina, mau masih judi dan lain. Tapi kalau untuk kaum ini di sini Rasulullah setengah tegas secara kelompok gitu ya. Terus Rasulullah menyampaikan dan ayat sudah turun kan di sini katanya kan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'as sabila. Ya, jadi jangan dekati, ya bahkan sebenarnya jangan mendekati, jangan apalagi melaksanakan. Ya, jangan dipahami sebagai yang tidak boleh itu mendekatinya, kalau melakukannya boleh. Itu kan kalau logika yang kacau gitu. Jadi kalau ada larangan mendekati saja tidak boleh, apalagi melaksanakannya gitu kan itu. Terus dikatakan afara'aita riba. Bagaimana dengan riba gitu kan ya? Fa inhu amaluna kulluha. Jadi karena riba itu sudah biasa ini di kami katanya ya. Semuanya ini kata Rasulullah ya sama. Di sini adalah sudah haram. Lakum ru'usu amwalikum. Jadi yang kamu ambil hanya pokok-pokoknya aja, tidak boleh ada riba bunga-bunganya. Dan Rasulullah bersabda tentang ayat yang turun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jadi sudah tinggalkan riba-riba itu. Gitu kan ya. Terus beliau menegaskan seperti itu, dan si Sakib ini, Bani Sakib tadi Kinanah itu nawar lagi gitu ya gitu. Afara'aita khamar, bagaimana dengan khamar gitu kan? Kali ini sudah asir, jadi perasaan dari tumbuhan-tumbuhan atau buah-buahan kami sudah biasa nih kita minum. Nah kata Rasulullah, innallaha haramaha, Allah sudah mengharamkan, dan bacakan ayat tentang khamar juga gitu ya. Jadi ini tiga kemaksiatan yang ingin ditawar oleh Bani Sakib ini semuanya ditolak ya, tidak boleh ya. Terus disebutkan mereka juga mencoba ya tentang untuk mengulangi sholat gitu kan ya. Jadi wasaluhu aidon ayyadu anhum as-shalah. Kata mereka juga, udahlah ini sholat terlalu berat ya. Jadi kalau tadi kan meminta dispensasi tentang larangan, sekarang tentang perintah, gimana sholatnya dikurangi gitu kan, atau tidak sholat. Ya, Rasulullah SAW la khairu fi dini bila sholat. Jadi tidak ada kebaikan dalam din ini, dalam Islam, kalau tidak ada sholat. Nah akhirnya mereka menerima itu ya. Yang akhirnya berdiskusi lagi, ya sudah, ini sudah pelajaran sudah sampai, aturan-aturan sudah ditetapkan, kita setuju aja gitu kan. Karena sebetulnya kan mereka juga yang mencoba itu kan karena hawahu, karena kalau secara fitrah, secara tadi pembelajaran sudah mengerti ini madorotnya nih kalau berzina, ini madorotnya nih kalau minum khamar, ini madorotnya kalau riba gitu kan, sudah paham gitu kan ya. Hanya ada keinginan saja gitu, yang dari hawanya saja. Terus akhirnya mereka setuju seperti itu. Tapi ketika mau Islam ada syarat lagi ternyata ya. Jadi ketika itu mereka itu adalah tadi penyembah Lata ya. Jadi di sana ada berhala Lata yang paling besar. Terus mereka minta bahwa ditinggalkan Lata berhala itu, kalau mereka sudah masuk Islam itu salasa sinin, 3 tahun, jangan dulu dihancurkan. Nah, Rasulullah menolak gitu ya. Nah sudah, kata Rasulullah 1 tahun aja, Rasulullah enggak, menolak juga katanya. Terus akhirnya adalah 3 bulan, kata Rasulullah tidak, harus dihancurkan gitu kan ya. Mereka sebetulnya ada sih pemikiran bahwa ini karena khawatir mendapatkan cercaan ataupun protes-protes dari orang-orang bodoh kepada isi-isi mereka gitu ya, karena kan keimanannya belum kuat. Tapi Rasulullah SAW akhirnya tetap menetapkan, ya udahlah, akhirnya mereka setuju bahwa udah dihancurkan. Tapi yang menghancurkan bukan kami ya, karena mereka masih ada kekagukan ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus Khalid ya bin Walid ya ke sana dan menghancurkan berhala ya, bersama dengan Subah bin Mughirah, dan berhala itu hancur. Dan akhirnya
Taif itu menjadi Islam, dan ternyata kita bisa melihat keislaman Taif itulah termasuk keislaman kaum yang baik, yang terbaik gitu, dari di luar Ansor dan Muhajirin gitu. Nah, ini adalah bagaimana pendidikan Rasulullah dan juga akhlak Rasulullah. Nah, setelah itulah sebetulnya apa yang menjadi landasan kabilah-kabilah Arab itu pada masuk Islam adalah karena Quraisynya itu sendiri sudah masuk Islam. Karena Quraisy itu punya kedudukan yang tinggi di kabilah Arab. Dia adalah termasuk yang diagungkan karena langsung merupakan keturunan juga Nabi Ismail. Yang mereka juga percaya tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, tentang Hanifiyah itu, dan percaya tentang Ka'bah sebagai Baitullah. Dan yang menjaga adalah Quraisy. Jadi mereka menghormati ke Quraisy. Nah, ketika Quraisy kalah dan akhirnya masuk Islam, akhirnya orang-orang yang di sekitar itu, ya, kabilah-kabilah itu akhirnya masuk Islam. Ini adalah salah satu penyebab dari akhirnya banyak sekali utusan-utusan dari Arab itu, dari kabilah-kabilah Arab itu datang, ya, sampai disebutkan di sini dalam turunnya surat An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi masuknya Bani Saqif ini, ya, tidak serta-merta tadi kan, ya, langsung, tapi itu ada proses, ya, diberikan penglihatan kaum muslimin, diberikan pemahaman sampai diskusi terlebih dahulu. Tapi yang paling ini tadi yang saya garis bawahi di sini ada beberapa hal dalam Ibroh ini, ya, bagaimana tabiat Nabi, ya, karena mungkin pernah viral, ya, beberapa setahun yang lalu, ya, tentang ada film Joker itu, bahwa membenarkan yang namanya perbuatan jahat itu dibenarkan kalau dia mendapatkan ketidakadilan, gitu kan, ya. Karena dia mendapatkan ketidakadilan, ya, penghinaan dan lain, akhirnya ketika dia berbuat jahat itu udah karena dia dihina. Nah, ini berbeda dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Ya, tadi saya sudah jelaskan di awal bagaimana Rasulullah mau menghantarkan kebaikan, berjalan hampir kurang lebih 100 km, ya, dengan Zaid bin Hasan, berjalan kaki, itu kan tidak disebutkan pakai ini, tapi diperlakukan seperti itu, gitu kan, ya, dilempari sampai berdarah-darah seperti itu. Tapi Rasulullah tidak melakukan kejahatan. Tapi kalau kita lihat bagaimana, ya, pemahaman ataupun ghazul fikih dalam film itu senantiasa kalau yang jahat itu harus akhirnya itu harus dibunuh, gitu kan, harus dihancurkan dengan kekejaman, dan akhirnya kita merasa puas dengan itu, gitu, ya. Ya, kalau ada antagonis atau apapun, itu biasanya ujung-ujungnya itu dia celaka, hancur, gitu kan, sampai bahkan ketika dijadikan pembunuhannya juga disiksa dulu, gitu, ya, sama jagoannya itu. Seakan seperti itu. Tapi kan kalau dalam realita di sini di Sirah, orang-orang yang begitu jahat itu oleh Rasulullah diperlakukan dengan baik, bahkan akhirnya kebanyakan mereka taubat. Bagaimana Hindun yang begitu menyakitkan hati Rasulullah, ya, karena paman kesayangannya dimutilasi, gitu. Tapi Rasulullah kan ketika ke Mekah itu kan tidak langsung membalasnya, padahal kan ada punya kekuasaan, tinggal dibunuh aja, tapi kan diampuni, ya, sudah depan, ya. Begitu juga Ikrimah, contoh Ikrimah bin Abu Jahal itu kan anaknya Gembong Umayyah, itu kan sudah membuat ini lah. Tapi kan akhirnya dulu masuk Islam menjadi lebih baik. Nah, jadi perspektif bahwa orang jahat itu tadi kan dibolehkanlah untuk membuat ini karena dia tidak keadilan. Bahkan dulu kan ada film-film itu anaknya yang disiksa orang tua terus dia jadi psikopat, itu kan menjadikan pemahaman-pemahaman seperti itu bahwa tidak ada harapan lagi kalau sudah diberikan yang namanya ketidakadilan, kejelekan ataupun penghinaan. Nah, ataupun tadi ketika kejahatan itu harus diakhiri dengan dihancurkan, ya, tidak dengan taubat, gitu kan, ya. Padahal kalau kita lihat suku Quraisy itu yang terbunuh itu hanya berapa ratus, begitu, ya, yang di perang Uhud, Badar, di Uhud, di Badar, ataupun di perang-perang selanjutnya. Tapi kan yang justru yang ribuan yang akhirnya mereka taubat. Oke, baik. Nah, ini karena akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana tadi bisa memberikan pengampunan,
ya. Karena mereka juga takut kan ketika sebelumnya melakukan perbuatan-perbuatan yang menghinakan atau menyakiti. Tapi ketika tidak ada kekuatan, ternyata gimana ini kan? Ya. Dan ini sudah dicontohkan tadi dengan Bani Saqif. Ini adalah contoh ya, dan ini adalah nubuwah gitu ya, yang diberikan bahwa ini memang atas bimbingan Allah, tapi kita harus mencontohnya. Jadi jangan berpikir lagi kita bahwa nanti ada yang menyakiti kita, ada yang ini, kita udahlah mudah-mudahan siatnya sing hancur rumah tangganya, sing hancur rumahnya. Tapi kan harus doakan untuk taubat, untuk berbaik. Nah, ini memang berat gitu kan ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan ada orang berbuat jelek kepada kita, terus dia punya kecelakaan, kan ada rasa bunga gitu kan, puas gitu kan ya. Padahal nggak seperti itu harusnya mah gitu kan ya, bahwa ya justru kebahagiaan kita tuh kalau dia taubat ya, seperti Rasulullah SAW, bagaimana orang-orang yang tuduhnya menyakiti ya, memerangi, ketika bertobat itu justru itu lebih dan beliau dengan sabar ya, tadi sampai kelalehan kakinya itu mengajarkan orang-orang sakit yang dulu sudah memerangi, jelas-jelas bukan benar-benar menghinakan Rasulullah, tapi dulu dengan sabarnya menjelaskan seperti itu. Nah, ini jadi contoh pada kita. Nah, ada beberapa hukum di sini yang disampaikan saya Buti dalam kisahnya. Yang pertama adalah zawat inzal yang musyrik fil masjid idza kana jurja islamuhu wa hidayatuhu. Ya, jadi diperbolehkannya orang musyrik itu masuk masjid ya, khususnya ketika mereka diharapkan untuk masuk Islam. Ya, jadi kan kalau dulu ada pemahaman ya, yang musyrik itu najis, jadi tidak bisa ke masjid ya, kalau ada yang ke masjid langsung dicuci gitu ya. Ini kan orang musyriknya saja yang musyrik, bukan muslimnya. Ini diperbolehkan gitu kan. Padahal mereka itu bisa jadi junub kan, mereka tidak mengenal junub karena belum diatur yang namanya mandi junub dan lain-lain, tapi mereka diperbolehkan masuk masjid itu kan ya, untuk mendengarkan ini. Dan sini juga dari ahli fikih ya, seperti Imam Al-Rafi'i, Imam An-Nawawi memperbolehkan ya, dengan syarat ada izinnya dari kaum muslimin. Jadi ada yang mengizinkan, yang punya kekuasaan. Kalau di sini kan DKM gitu kan ya, kalau ini kan ada pemerintahan gitu ya. Terus memang juga tidak di sana dalam arti datang masuk itu bukan untuk melecehkan atau mengotori gitu kan, datang untuk mengecewakan, mengotori. Nah, itu tidak boleh gitu kan. Dan kita juga bisa melihat sekarang kalau ada orang yang masuk Islam kan, masuk masjid, mereka itu kan belum Islam ya, baru Islam itu kan setelah baca syahadat ya. Misalkan kalau agama orang lain, agama bukan muslim, non muslim itu datang mau ke masjid sudah kelapa yang paling banyak, misalkan itu di Masjid Al-Azhar, datang itu kan dia itu dalam keadaan musyrik atau keadaan dalam kafir ya, ahli kitab ataupun musyrikin ya, dia datang masuk ke masjid gitu kan ya, setelah syahadat, nah barulah dia jadi muslim. Nah, prosesnya itu dia bisa masuk masjid. Kalau tidak boleh, ya syahadatnya harusnya di luar gitu kan ya, di luar masjid aja atau di rumah gitu. Tapi ini sudah praktek yang wajar karena para ulama memperbolehkan, apalagi ketika diharapkan untuk masuk Islam gitu kan ya. Memang kalau untuk yang melihat-lihat masuk itu terjadi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau datang apalagi melihat hanya melihat interior, eksterior gitu ya, ada hiasan-hiasannya seperti di Turki ya, atau di Mesir itu kan banyak masjid-masjid yang hebat gitu. Tapi sebagian boleh gitu ya. Kenapa? Itu juga memberikan dalil dakwah. Asal nanti ketika masuk itu mereka dalam kondisi yang tidak mengganggu. Nah, itu tertutup auratnya gitu kan ya. Sehingga kalau di masjid-masjid di Timur Tengah itu kan suka disediakan jubah atau kerudung gitu ya. Jadi kalau ada turis datang, kan turis itu kadang-kadang gitu dah pakaiannya gitu ya, kalau orang-orang yang muslim itu langsung sama si marbotnya itu kan disediain masuk kalau mereka untuk melihat-lihat, bahkan melihat yang sedang kajian. Nah, ini dengan tujuan untuk dakwah itu boleh saja, karena kunjungan-kunjungan seperti juga itu akan memberikan dampak ya. Itu juga bisa melihat di berita waktu di Qatar gitu kan, banyak supporter yang masuk masjid gitu kan, lihat ya, tidak sedikit yang akhirnya tertarik. Mungkin tertarik saat itu atau mungkin bertahun-tahun nanti. Oh iya ya, kok bisa lebih di masjid itu nyaman, enak, orang-orangnya juga dilihat tenang ya, tidak seperti di kehidupan di barat stres ya, dikejar-kejar. Nah, seperti itu. Itu juga ini. Jadi kalau
yang paling banyak memang di Timur Tengah atau di Turki atau di Mesir ya, itu biasanya banyak turis-turis yang masuk ke masjid untuk melihat-lihat. Targetnya mah dia hanya melihat arsitekturnya aja mungkin awal-awalnya gitu kan ya. Tapi kadang-kadang di sana kalau yang sedang ngaji, ada yang sedang kajian, mungkin mereka melihat. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau saya sendiri lebih condong pada pendapat yang memperbolehkan ya, karena apa, diharapkan asal tadi menjaga kesopanan. Ya. Karena dulu juga pernah ya waktu di Masjid Azhar itu kan ada biasanya kan jalur masuknya jalur depan gitu ya, di depan itu kan sudah disediakan jubah-jubah gitu. Ternyata ini ada turis masuknya di jalur pinggir gitu, dan dia pakainya pakaian seronok gitu ya, langsung sama marbotnya gitu, padahal di dalam lagi kajian gitu. Itu ada kejadian lucu juga. Yang kedua, bagaimana husnul muamalat wufud wal musta'minin ya. Jadi orang-orang yang utusan. Jadi Rasulullah betul-betul memperlakukan utusan dengan baik. Ya, dan orang-orang yang memintakan keamanan. Ya, jadi disamakan. Wa inna Jadi orang-orang yang datang itu diperlakukan dengan baik. Jadi Rasulullah SAW kalau tidak pernah ya menyakiti utusan. Ya, tapi utusan Rasulullah pernah kan ada yang disakiti itu, ya, yang sampai dibunuh, gitu kan ya. Tapi Rasulullah menginginkan, padahal mereka itu adalah mau dalam kondisi perang, masih kondisi damai itu diperlakukan dengan baik, bahkan dilayani gitu kan ya. Tadi kan dibuatkan tenda ya, ketika mereka tidak ada perbekalan yang mungkin diberikan ini ya, dijamu gitu, seperti itu ya. Dan kita bisa melihat bahwa wafud itu atau utusan-utusan dari kaum non muslim atau kaum kafir ini akhirnya banyak tertarik dengan perlakuan yang baik dan bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW. Nanti kita akan melihat terkesannya ya orang-orang yang masuk menjadi utusan Rasulullah. Bahkan baru melihat wajah Rasulullah aja sudah kelihatannya, wah ini mau orang yang benar, ini orang-orang yang jujur gitu kan ya. Nah, dan ketika Sakif tadi sudah selesai masuk Islam, mereka pulang, ya. Dan Rasulullah ketika pulang itu menetapkan pemimpinnya, ya. Jadi sebelumnya kan yang dipimpin itu adalah Kinanah bin Abil Yadil, itu ditetapkan sama orang-orang Sakif kan. Ini kamu pemimpinan utusan delegasi ini. Tapi ketika sudah masuk Islam, Rasulullah yang menetapkan pimpinannya. Dan Rasulullah menetapkan pimpinannya siapa? Utsman bin Abi As, yaitu orang yang tadi yang belajarnya paling giat dan paling paham tentang Islam. Jadi dirubah gitu kan ya. Sehingga di sini jadi yang paling menjadikan menjadikan pimpinan itu yang paling paham terhadap kitab Allah disebutkan ya. Jadi sebelumnya itu mungkin senioritas dari Sakifnya, karena Kinan itu yang paling senior kebangsawan atau umurnya gitu. Sedangkan Utsman itu tadi orang yang masih paling muda justru. Tapi ketika sudah selesai pembelajaran dan dia masuk Islam, dia yang paling paham. Rasulullah ketika pulang ke Thaif, Utsman lah yang diangkat jadi pemimpin gitu. Nah, dan akhirnya kita bisa melihat seperti tadi dalam sirah selanjutnya bahwa orang-orang Bani Sakif itu termasuk Islamnya yang terbaik, ya, Thaif itu. Dan kalau kita lihat di sini utusan-utusan yang datang itu bisa dibagi dalam dua kategori. Yang pertama itulah kaum musyrikin, yang kedua adalah ahli kitab. Ya. Orang musyrikin itu rata-rata penyembah berhala, ya, jahiliyah dan lain gitu ya. Mereka itu adalah pemahamannya sangat praktis gitu ya. Mereka juga tidak punya kitab, pengetahuannya juga sedikit. Ya. Nah, tapi mereka itu ada satu kelebihannya kebebasannya. Jadi mereka tidak ada kesombongan. Kalau sudah ngaku benar mah ya fair lah orangnya gitu ya. Sehingga disebutkan di sini kebanyakan dari orang-orang yang ya
yang disebutkan di sini. Jadi an hadil wufud kanat fi mazmu'atiha ya tamsilu fi'ataini ihdahuma fi'atul musyrik wa saniyah fi'atu ahlul kitab. Jadi ada dua golongan, ahli musyrik dan ahli kitab. Apa amal musyrikun faqad dakhala amatuhum fil Islam. Sedangkan utusan-utusan dari musyrik itu kebanyakan masuk Islam. Ya. Ya sampai mereka itu kembali ya dari ini dan membawa Islam, menyampaikan kepada umat-umatnya. Ahli kitab faqad baqa aksaruhum ala ma alaihim. Jadi sedangkan ahli kitab itu kebanyakan adalah tetap sudah diskusi sudah ini juga tetap aja tidak mau. Tapi ada juga yang masuk Islam dari golongan Yahudi dan Nasrani. Nanti kita lihat. Ya karena apa? Di sini adanya kesombongannya. Ini salah satu contohnya adalah wufud dari Nasrani Najran. Jadi Nasrani Najran ini diskusi dengan Rasulullah berhari-hari ya, di sini beberapa waktu ya tidak disebutkan. Ya sampai Rasulullah SAW menyampaikan ayat ya tentang Nabi Isa ini. Ya di surat Al-Imran. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam. Jadi jangan sampai ketika tidak ada bapaknya, jadi dia anak Tuhan gitu ya. Tapi di sini Nabi Adam juga tidak ada bapak, tidak ada ibu gitu ya. Tapi bukan tidak anak Tuhan gitu kan ya. Hanya sebagai seorang nabi gitu kan ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, jadi kebenaran ini dari Rob kalian ya, bahwa kamu jangan sampai ragu-ragu. Nah, ketika mereka kekeh gitu ya dengan ininya, walaupun argumentasi sudah dipatahkan, nah di sini ada penegasan Rasulullah. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Jadi ketika mereka menolak terus, akhirnya ada disebut dengan mubahalah. Ya sudah, kalau sudah jelas di sini kan tidak mau, tetap aja tidak mau berpindah, panggil anak-anakmu, panggil istri-istrimu, kamu, dan kita akan mubahalah. Siapakah, dan laknat itu akan sampai kepada orang-orang kazib yang bohong, gitu ya. Akhirnya Rasulullah sampai membawa Hasan dan Husain serta Fatimah. Nah, orang-orang Bani Najran itu tahu, sebetulnya mereka juga tahu kalah. Akhirnya mereka tidak mau untuk berbahala ini. Jangan, tidak usah. Nanti tahu akibatnya bahwa akan kena laknat. Nah ini karena sebetulnya kan ada hikmahnya, jangan merasa bahwa dia paling awal, paling berilmu. Padahal kebenarannya sudah tahu. Nah, kalau dia yakin secara kebenaran, mereka akan berani mubahalah dengan Rasulullah bahwa yang berbohong akan kena laknat. Gitu kan ya. Akhirnya mereka tidak mau. Akhirnya mereka menambahkan, ya saya tidak mau, katanya kan, ya Rasulullah, Muhammad yang tidak memiliki. Ya saya tidak mau mubahalah. Coba cari pilihan. Ya saya tidak mau mubahalah, tidak mau masuk Islam. Ya, akhirnya Rasulullah menerapkan jizyah. Jadi Rasulullah memberikan jizyah dan sebagai satu tanda untuk jaminan keamanan mereka. Jadi mereka tidak akan diperangi, tidak akan ini, dan mereka membayar pajak keamanan. Nah, seperti itu. Ini orang-orang yang sebetulnya mereka orangnya lebih pintar ya. Tadi kan pengetahuan, punya ahli kitab, tapi mereka ya tadi ada kesombongan, tidak mau. Tapi sebenarnya mereka tuh percaya gitu kan. Sama seperti orang Yahudi yang tidak percaya kepada Rasulullah, tapi kan percaya terhadap sabda tentang pohon gorkon misalkan ya. Tahu gitu. Seperti itu. Nah, tapi tidak sedikit juga orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Orang-orang pentingnya ya di sini adalah contohnya lah Adi bin Hatim, salah satu lagi ya. Adi bin Hatim ini adalah seorang Nasrani. Ya, dia itu adalah pimpinan kaumnya. Ya, sudah terkenal dengan dermawannya, ya, masyhur lah gitu ya. Ketika mereka terjadinya banyak yang masuk Islam, dia takut. Dia pergi ke Syam. Ya. Ke Syam berkumpul dengan orang-orang Nasrani Arab semua di sana. Tapi mereka merasakan ya di sini dia itu merasakan pakari itu makani hunaka asal min karihti lahu. Jadi sebetulnya saya lebih membenci cenanya tinggal di sana ya, di tempat yang di Syam itu
daripada membenci kepada Rasul. Ya udahlah, saya datang aja katanya. Wa laqad ataituhu wa in kana mulkan au kaziban lam yakhfa alayya. Jadi kalau dia itu Nabi Muhammad itu adalah raja atau pembohong, pasti akan ketahuan sama saya karena dia kan pintar gitu kan ya. Wa in kana shadiqan ya atba'tuhu, maka aku akan mengikuti dia gitu kan ya. Akhirnya dia datang ke Rasulullah SAW, dan ketika itu Rasulullah sudah sholat ya. Ketika ditanya siapa kamu, ya saya Adi bin Hatim. Tapi sebenarnya Rasulullah sudah diberikan pemberitaan tentang beliau ya, tentang Adi bin Hatim ini. Terus Rasulullah SAW datang dan akhirnya meraih tangan Adi bin Hatim. Ayo ke rumah katanya. Pas di rumah, pas mau ke rumah, ternyata Rasulullah dihadang oleh perempuan tua. Di perempuan tua yang ngadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah berdiam dulu, ngedengar dulu, diskusi dulu, menjadikan solusi dulu. Nah di sana waktunya cukup panjang sampai dikatakan, wallahi mahada bil mulki, ini bukan raja ini. Karena kalau raja apa pasti dilayani, ini justru melayani gitu kan ya. Seperti itu sampai beliau lama itu menyampaikan solusinya kepada si perempuan itu. Terus setelah itu masuk ke rumah. Ketika rumah itu ya Rasulullah bantal kulitnya hanya satu gitu ya. Bantal kulit kalau di sana kan bukan sofa ya. Kalau di Timur Tengah itu dulu itu bukan sofa kayak kursi, tapi bantal gitu. Duduk itu kan lesehan kayak di pinggir-pinggir gitu. Nah Rasulullah bantalnya satu. Terus Rasulullah tuh bantalnya satu itu tidak diduduki beliau, tapi dikasihkan ke Adi bin Hatim ini. Ini kamu duduk di sini, kata beliau. Engkau aja yang duduk, engkau yang duduk gitu ya. Akhirnya Adi bin Hatim itu duduk, dan Rasulullah duduk di tanah. Gitu kan, kalau dulu kan ada karpet, ada yang masih tanah gitu kan ya. Wah ini bukan malik, bukan raja yang ingin dihormati gitu kan ya. Terus beliau menyampaikan ya, kamu ini ada orang ahli kitab ya gitu kan ya. Apakah kamu mengetahui ada ilah selain Allah? Tidak, gitu kan ya. Terus apakah kamu ini adalah orang-orang yang, karena di sana pada saat itu ada aturan kalau peperangan itu 25% harta rampasnya diambil sama pimpinannya. Apa kamu mengambil 1/4 itu dari kaummu? Ya katanya. Apakah itu dilarang yang namanya pengambilan ghanimah itu? Karena ghanimah itu baru dihalalkan kepada umat Rasulullah gitu kan ya. Iya betul katanya. Tapi mereka jadi berarti mereka tidak mengamalkan ajaran dari ahli kitab itu, gitu kan ya. Terus Rasulullah menyampaikan gini, katanya, kalaulah kamu, katanya, saya terjemahkan ini, kalaulah kamu yang masih ragu untuk masuk Islam karena yang ikuti adalah orang-orang yang miskin, kamu akan lihat nanti bahwa akan terjadi yang namanya kaum muslim itu kaya raya dan tidak akan ada yang mau mendapatkan sedekah karena sudah pada kaya. Yang kedua, kamu juga kalau kamu ragu bahwa umat Islam ini sangat banyak musuh, nanti ada seorang perempuan dari Qadisiyah sampai ke rumahku ini dengan aman jalannya. Berarti bukan bukti dalam kekuasaan Rasulullah. Dan kalau kamu juga melihat bahwa nanti akan kekuasaan umat Islam, bahwa nanti yang namanya kaisar istilah putih di Persia itu akan dikuasai oleh umat Islam. Dan akhirnya dia masuk Islam, dan setelah masuk Islam dia itu menjadi tentaranya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika pembebasan Persia. Dan dia mengatakan bahwa saya mengalami 2 hal. Yang tadi kan ada 3 ya. Pertama, yang umat Islam itu akan kaya dan tidak akan ada sedekah itu tidak ada yang menerima. Yang kedua adalah nanti akan aman Qadisiyah ya, dari Qadisiyah sampai ke Mekah, sampai ke Yasrib. Yang ketiga adalah akan dikuasainya Persia. Saya melihat 2 itu ya, artinya kan Qadisiyah sudah ditaklukkan ya, terjadi di bawah naungan Rasul pada saat itu zaman Umar bin Khattab. Dan ketika menguasai Istana Putih Stockholm itu di Persia Sasanid itu, dia ikut juga ada pasukan itu. Ini sudah terbukti. Tinggal satu lagi. Tapi satu lagi pasti akan terjadi, dan ini terjadi ketika zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi ketika itu pada saat itu orang berbanyak kaya, sehingga sedekah itu tidak ada yang mau menerimanya karena saya sudah kaya gitu kan, seperti itu. Nah inilah
bagaimana orang yang merendahkan hatinya tidak karena tidak karena kesombongannya, ya akhirnya bisa menerima Islam. Nah, itu adalah diskusi-diskusi yang diinikan, dan banyak sekali sebetulnya dari berbagai kabilah, tapi di sini hanya beberapa contoh saja yang disampaikan dalam kitab ini, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang-orang yang berbagai latar belakang, ya dari orang musyrikin, dari Yahudi, dari Nasrani, utusan-utusan itu, dan memberikan penjelasan, pengajaran. Akhirnya mereka kebanyakan adalah masuk Islam dan menjadi Islam yang benar. Ya, dan ini menjadikan pelajaran kepada kita bagaimana akhlak Rasulullah, kesabaran Rasulullah dalam berdakwah tadi ya. Walaupun sudah disakiti, sudah dimanapun, tapi yang beliau ini kejar adalah bagaimana kebenaran ini sampai. Jadi tidak ada rasa dendam, tidak ada hakit, gitu kan ya. Sehingga akhirnya orang-orang yang tadi memusuhi juga akhirnya menjadi pendukung Rasulullah, dan keturunan-keturunannya yang terbaik. Dan ketika ini juga seperti saya katakan, ketika ada orang yang menzalimi kita, menyakiti kita, kita berdoanya yang baik-baik ya. Mudah-mudahan dia taubat, mudah-mudahan dia ini. Jangan seperti dalam film-film atau ini. Jadi kalau ini teh sing hancur, sing ini agar puas hati kita, ya, seperti itu. Ya ini karena dengan orang yang diberikan hidayah, kebenaran, ya petunjuk, itu menjadikan satu jariah amalan kita ya, yang akan terus mengalir ya, hasfasafatan hasanatan ya, jadi hasanatan falahu nasibumiha. Jadi akan kalau memberikan syafaat pada yang terbaik, ya hal yang baik, maka dia akan dapatkan baginya itu. Saja yang bisa disampaikan insyaallah dari dua peristiwa ini ya, dua utusan ya, dari orang musyrik sebagai perwakilannya dari Bani Sakif, yang kedua dari orang Nasrani ya, yaitu Adi bin Hatim ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah ya, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah yang begitu sabar, yang akhirnya bisa menerangi ya hati orang-orang yang kegelapan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, kalau ada diskusi yang pertanyaan. Terdengar? Yang pertama, kalau melihat di zaman Rasul, dakwah itu jelas ya, dari orang mengajak orang kafir masuk Islam kan. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang yang bisa jadi dia tuh muslim sebetulnya ya, tapi mungkin masih banyak yang salah memahami agamanya gitu. Seperti kemarin saya lihat ada mu'alaf 3 bulan tapi belum sholat sekalipun gitu. Jadi kan itu juga mungkin jadi objek dakwah ya. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda kondisinya dengan di zaman Nabi ya. Nah, jadi sekarang sasaran dakwah itu sebetulnya siapa gitu? Sepertinya bukan hanya orang kafir gitu ya, tapi orang muslim sendiri yang mengaku muslim tetapi memang masih jauh gitu ya dari perilaku-perilaku yang seharusnya dilakukan. Kemudian yang kedua, kalau lihat bagaimana Hindun memutilasi Hamzah, itu kan perbuatan yang luar biasa ya, tapi Rasul tuh segitunya memaafkan gitu. Tapi ini seolah-olah tanda petik ya, menjadi orang tuh jadi santai aja berbuat jahat juga Rasul maafkan kok gitu. Jadi tidak ada pembelajaran gitu. Jadi orang tidak takut gitu berbuat jahat juga, tenang aja juga dimaafkan. Jadi sampai titik mana sesuatu itu boleh dimaafkan, dan sampai titik mana bahwa itu harus dihukumi gitu, harus kalau kita nyawa dengan nyawa gitu ya misalnya. Nah, seperti apa itu ya. Kemudian satu lagi, kalau kita lihat di zaman Umar bin Abdul Aziz yang hanya 2 tahun masalahnya beliau memerintah itu kan memang sampai tidak ada yang bisa menerima zakat atau sedekah. Apakah kehidupan seperti itu tetap berjalan gitu? Karena kan biasanya ketika ada yang menerima zakat berarti terjalin tolong menolong gitu kan. Kita butuh tenaga orang-orang yang mereka tuh layak menerima zakat. Itu kalau pada waktu itu semuanya menjadi tanda petik kaya gitu, itu keberjalanan kehidupan seperti apa gitu. Sehingga ya aku mah nggak mau membantu, dan aku udah kaya gitu. seperti apa gitu. Ini kan karena ini juga kadang menjadi alasan ya,
ya wajar lah ada orang miskin gitu, karena ya mereka yang akan membantu kita gitu. Nah, itu seperti apa sebetulnya kehidupan? Jazakallahu khairan. Jadi yang pertama itu kan ditulis yang Jelasnya oh ya. Jadi di sini dalam ayat itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi memang dakwah itu kan secara umum. Kalau misalkan dakwah secara khususnya kan masuk mendakwahi orang kepada jalan Allah. Ya, jadi khususnya kepada orang-orang yang di luar Islam untuk masuk pada Islam. Tapi dalam pengertian di internal atau dalam Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana memerintahkan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Seperti tadi kan, orang yang tidak mau sebelum sholat. Sekarang aja dari berapa ratus juta umat Islam itu yang tidak sholat itu kan banyak gitu ya. Nah itu dalam posisinya adalah amar ma'ruf. Ya, atau misalkan sekarang banyak umat Islam yang masih judi online misalkan gitu ya, atau apa namanya ini teh khomer, nah itu adalah nahi mungkar. Jadi dakwah juga sebetulnya. Karena apa? Kita bisa melihat zaman Rasulullah ketika Rasulullah wafat, ternyata kan kabilah-kabilah Arab yang sudah menyatakan masuk Islam juga tidak sedikit yang menolak Abu Bakar, bahkan tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti tidak mau bayar zakat, tidak mau sholat dan lain-lain ya. Nah, kenapa? Itu karena ada dinamika pasti. Jadi jangan dipikirlah sekarang aja. Zaman Rasulullah juga ada yang seperti itu. Zaman setelah Rasulullah ya maksudnya tabi'in gitu ya. Jadi yang Islam itu kenapa? Itu adalah suatu sunatullah. Jadi dalam surat Al-Fatih itu kan, jadi kitab itu semua al kitab itu apa? Ada sabiqul khairat, ada muktasid, ada zalimul binafsi gitu. Ada yang berlomba-lomba kebaikan, ada yang pertengahan, ada yang zalimul nafsi. Nah, zalimul nafsi itu ada Pak, itu sampai akhir ayat, sampai hari kiamat juga akan ada. Ya, jadi tafsirnya Ibnu Katsir kan kalau yang namanya sabiqul khairat itu orang sengaja melaksanakan kewajiban, sunnah-sunnah sudah dilakukan, gitu kan ya, senantiasa dilakukan, bahkan yang mubah dikurangi, yang haram dan makruh sudah ditinggalkan. Kalau muktasid itu yang wajib sudah dilakukan, tapi yang sunnah kadang-kadang, yang haram sudah ditinggalkan, tapi yang makruh sudah ditinggalkan. Nah kalau yang binafsi itu yang wajibnya dia sudah kadang-kadang ditinggalkan, tapi itu dalam lingkup umat muslim. Nah ini targetnya bagaimana orang-orang zalim nafsi itu naik ke muktasid. Jadi dakwah juga. Seperti sekarang para ustaz, asatid, para dai-dai kan menyampaikan di masjid, menyampaikan di pengajian-pengajian juga untuk menyampaikan itu. Bahkan kalau bisa jadi kan kalau yang di Jumatan hanya yang sholat Jumat aja, tapi kan dia mendapatkan penyadaran seperti ini. Jadi bukan berarti dakwah itu hanya dari masuk ke jalan Allah aja, dari luar Islam ke Islam aja, tapi bagaimana orang umat Islam juga menaikkan tadi ya, menjalankan yang ma'rufnya dan meninggalkan yang mungkarnya. Seperti itu. Yang kedua, oh ya, memaafkan. Ya sebetulnya itu adalah kondisi perang, berbeda dengan kondisi normal. Jadi kalau kondisi perang, apalagi di sini perangnya perang antara kafir dengan muslim, maka setelah dia masuk Islam itu bebas. Ya. Berbeda kalau kondisi normal itu nanti ada kisos, hukum kisos. Nah, itu kan kutiba limul kisos. Al-huru bil huri wal amdu bil amdi wal unsa bil unsa. Tapi di sana ada juga pembukanya, boleh dimaafkan kalau membayar denda. Nah, gitu ya. Dan apakah orang akan tenang kalau nanti dia suka maafin buat jahat atau kayak gitu? Ya bisa saja, tapi kan nanti yang namanya ukubah ya itu akan ada di dunia. Jadi kalau bahasa umum lama karma lah gitu ya. Jadi umat Islam itu atau umat Islam itu dibebankan tugasnya untuk mencegah kemungkaran itulah dengan menegakkan hukum. Itulah yang disebut dengan hukum dari manusianya. Tapi kalau lolos dari manusia sebetulnya akan ada yang namanya ukubat dari Allah langsung. Ya. Seperti contoh lah, orang yang tidak pernah sedekah misalkan, itu akan kena ukubah dari Allah pasti itu. Apakah hartanya tidak berkah atau hartanya tiba-tiba hilang,
itu akan ada. Gitu kan, itu kan tidak bisa dihukumi sama orang itu sodako mungkin hanya tidak ada yang mau, orang tetangganya tidak mau gaul misalnya, tapi bisa jadi nanti ada yang langsung dari Allah. Ya, orang yang suka mencuri misalkan itu tidak kena sama polisi, tapi tiba-tiba suatu saat misalkan kesetrum meninggal gitu kan, itu bisa terjadi kalau dia tidak bertaubat. Ya, kita manusia itu ada koridor-koridornya bahwa kalau misalkan bebas lepas dari hukuman manusia, itu ada hukuman dari Allah, ya. Sehingga kita jangan sampai merasa tenang lah kalau bermaksiat, asal maksiat minta ya tantang ya ketahuan dari ini. Karena kalau berulang-ulang nanti Allah akan turunkan ukubah itu. Dan ukubah itu yang paling berat kan kalau hisiah ya, manawiyah, yang sifatnya ke hati. Bagaimana orang yang suka korupsi, kalau hatinya sudah dihukum, ya sudah merasa bahwa korupsi itu tidak berdosa, dan dia senantiasa kolak itu gelisah, tidak harus tenang. Ya, kecuali tadi kalau pembunuhan itu kalau dalam kondisi normal itu nanti ada hukuman, tetap itu disebut dengan zarimah ataupun kriminalitas. Nah, kalau dalam peperangan beda. Misalnya kan ada amnesti umum gitu ya, sama seperti Al-Fatih waktu dalam membebaskan Konstantinopel kan ada Salahuddin juga ada pengampunan gitu. Itu kalau sini tidak dijadikan satu persatu ini karena sudah membunuh dibunuh lagi, enggak, karena itu adalah setelah selesai peperangan. Terus yang terakhir ya, yang kehidupan zaman Umar bin Khattab. Ya, memang ya seperti kalau sekarang mah lihat aja Qatar lah mungkin ya. Orang di Qatar itu di Qatar itu kan hampir semua sudah kaya. Jadi tidak ada ini. Tapi kalau Tuhan menolong pasti kan ada. Karena manusia itu tidak akan pernah selesai yang namanya ujiannya. Jadi kalau ada di Tuhan menolong tahun al-birri wa taqwa itu kan tidak hanya dalam kondisi masalah uang kan, ada juga advis, nasihat, ada menolong secara fisik dan lain-lain, pasti kan ada. Dan di sini disebutkan ketika tidak ada lagi, disebutkan ya di sini Alkitab ini, ketika tidak ada lagi yang mau menerima sedekah, maka akhirnya banyak diperlukan untuk membebaskan budak-budak. Nah, kalau sekarang kan ketika tidak ada lagi penduduk Qatarnya kan penduduk-penduduk yang di pekerja-pekerja atau keluar gitu ya, keluar negeri yang kalau sekarang kan keluar negeri yang karena gampang transportasi sekarang yang masih kekurangan. Jadi fase-fase itu mungkin tidak akan lama gitu kan. Akan ada watilkal ayyamul dawiluha. Jadi waktu itu akan dipergilirkan gitu kan ya. Jadi ketika saling tahu lebih terpakai itu tidak hanya dalam kondisi dalam masalah material ya. Ya pasti kan ada aja masalah orang. Jadi tidak akan ada pernah manusia itu tidak ada masalah, pasti ada masalahnya. Hanya apakah masalah itu bisa dalam bentuk material atau non material ya. Ya kekurangan bukan berarti dengan adanya hartanya ini jadi susah lagi setelah menolong gitu ya. Insya Allah pasti ada. Allah bisa bantu. Seperti itu barangkali ada tambahan. Kaitan dengan toleransi Rasulullah menerima Islam di masjid. Kita kan tidak tahu niat itu kan adanya di hati. Kan kalau orang masuk ke situ kan kalau niatnya memang ingin mempelajari, itu kan mulai. Ini kan niat itu kan dalam hati, jadi kita tidak tahu. Nah, kira-kira seperti mengatakan yang dibolehkan itu. Mereka hari ini kan banyak nih yang ke Istiqlal masuk gitu ya. Apa nih Pak, belum biasa ada gitu. Terus sejauh itu pertimbangannya. Ya, karena kalau kita itu kan dulu kan Usamah ya, yang pernah membunuh orang yang sudah bersyahadat karena terdesak musuh itu akhirnya bersyahadat. Tapi kan kamu kan bersyahadatnya karena ketakutan gitu kan ya, akhirnya kan dibunuh. Nah itu kata Rasulullah, kalau kamu menghukum itu bedalah leher dadanya kan, itu kan tidak bisa kita menghukumi yang batin. Jadi kita yang menghukumi adalah secara zahirnya saja ya. Tadi kan seperti secara umum para ulama mengatakan sepakat itu bahwa boleh non muslim itu atau musyrik kafir itu masuk ke masjid dengan harapan untuk masuk Islam, mendengarkan, diberi tausiah, diberi ini gitu. Tapi ketika hal yang lain, nah itu ada dua pendapat tadi kan. Kalau misalkan dia hanya untuk wisata saja,
Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Yang kedua boleh. Karena apa? Ya kita tidak mudah-mudahan dengan melihat itu juga tergerak. Tapi dengan syarat tadi menutup tidak mengganggu dan menutup auratnya. Jadi tidak melakukan kegiatan-kegiatan punten ya, misalkan bawa gogok maksudnya, atau pakaiannya seronok ke masjidnya gitu kan, atau misalkan ngobrol mengganggu yang lagi zikir lagi sholat gitu. Nah jadi kalau yang kedua itu boleh. Jadi kalau misalkan ke Istiqlal ataupun kemana itu kan nggak turis lah istilahnya. Dia tidak ada niatan untuk masuk Islam, dia hanya ingin melihat arsitekturnya aja, misalkan ya ada mahasiswa arsitek misalkan, atau dia senang ke arsitek lihat bangunannya gitu aja gitu. Dia hanya untuk healing lah gitu. Nah kalau yang pendapat kedua boleh-boleh saja, karena apa? Ya itu mudah-mudahan itu juga di jalan. Sama seperti kemarin di Qatar gitu kan, ada orang kan ingin lihat aja sih lagi apa sih di dalam teh gitu kan ya. Masuk ke situ kan megah-megah gitu kan, pas masuk ya mungkin ada yang tertarik, ada juga yang udah lihat aja pulang keluar. Tapi tadi tidak boleh mengganggu ya, baik secara nanti misalkan ngobrol atau apapun ataupun dalam bentuk pakaian. Kenapa sekali disediain penutup itu gitu, seperti itu Allah. Ya karena kita juga tidak tahu ya, hidayah itu ya bisa jadi mungkin mereka pas datang tidak niat untuk mendengarkan ngaji, tiba-tiba ada azan kan, itu dari azannya sudah langsung bergetar gitu, bisa jadi seperti itu. Hanya tadi tidak boleh mengganggu. Allah alam bisawab. Seperti itu paling kali. Oh gitu ya. Satu lagi melihat fenomena kemarin ya banyak tanda petik yang disebut pendakwah, tetapi dengan berdakwah dengan kata-kata kasar katanya sih dengan dan dekat hubungan dengan jamaah. Itu seperti apa? Plus memang saya lihat ada banyak perempuan-perempuan yang berjilbab ya, tapi mereka itu memegang botol berair terus kayak minta dijampi-jampi. Nah, tapi ada yang membahas bahwa itu sebetulnya nggak apa-apa selama orang itu tidak meyakini bahwa air tersebut ada kelebihan, tetap yang mengabulkan segala permintaan itu Allah gitu. Tapi jadi kayak agak susah ya kalau kita melalui sebuah benda gitu terus meyakini tidak ada apa-apanya, tetap aja aku buat apa juga sih pakai begitu gitu. Nah, ini kayaknya banyak di masyarakat kita yang masih yakin air doa atau air itu dikasih tulisan apa gitu dimasukkan ke situ terus diminum. Tapi ya, selama catatannya tidak merasa itu berakibat kepada kita atau yang mengabulkan segalanya itu boleh kan. Nah ini bagaimana menyikapinya gitu? Iya. Yang kalau berkata-kata kasar, saya termasuk mengatakan itu tidak setuju ya, bahwa itu untuk menjalin kedekatan dan apapun, karena itu tidak dicontohkan oleh dai-dai Rasulullah atau para ulama sebelumnya. Memang kan seperti di kita kalau punten ya, kalau kita ke terminal itu kan kata-kata binatang itu bukan kasar, tapi bahasanya keakraban. Nah itu nanti akan menjadikan dalam akhlak. Jadi akhlak itu kan sesuatu yang rasihoh yang ada dalam diri kita, nanti akan keluar dengan mudah. Artinya keluar dengan spontan, dan itu akan dinilai sebagai sesuatu yang standar, baik atau juga jelek. Nah kalau akhlak kalimah ketika kita mendengarkan yang gitu pasti tidak nyaman hati kita, nanti telinga kita asalnya garetek lah gitu ya. Nah seharusnya seperti itu. Kita bisa melihatlah pendidikan-pendidikan zaman Rasulullah. Ya kita tidak boleh mengatakan oh ini kan bagus itu kan, kita tetap yang namanya dakwah itu ada prinsip-prinsip dasarnya melihat contoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu yang namanya di Quraisy itu adalah bahasanya banyak juga yang kasar, apalagi Arab Badui. Tapi Rasulullah kalau ke Arab Badui gimana ngomongnya? Apa sama dengan Arab Baduinya? Ya juga. Abu Dzar Al-Ghifar aja kan pernah cerita ya, mungkin Abu Dzar Al-Ghifar itu kan orang dari Bani Ghifar, Bani yang suka merampok, preman lah gitu ya, maksudnya ini geng gitu ya. Ketika masuk Islam kan dia mah ceplos langsung gitu ya. Kan sampai satu saat dia ngomong ke Bilal itu, "Hai anak perempuan hitam." Itu bahasa itu di Bani Ghifar biasa. Tapi kata Rasulullah, "Apa kamu mengatakan sesuatu perkataan jahiliyah?" katanya Rasulullah. Kamu tidak mengatakan pada orang yang kelompoknya sudah sampai ke surga. Oh ya Rasulullah, maaf. Kenapa? Dia kan sudah biasa patah
deng gitu. Tapi akhirnya dia istighfar sampai ya Bilal, letakkan kakimu di atas kepala, sampai mengatakan memintakan ampun seperti itu. Kenapa ya tidak lagi tidak dilegitimasi itu bahasa preman itu dalam majelis Rasulullah gitu. Ya kita jangan juga menyamakan seperti itu kan lebih bagus, tidak seperti itu. Kita bisa melihat dari segi ilmuwan ya, dari Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi yang menjadikan banyak referensi lah gitu. Apakah ada seperti itu? Ya, jadi perlu perlu ada ini ya. Apalagi kata-kata yang tidak senonoh ya, apalagi ya kata-kata yang fasya. Dulu kan salah satu dalam saum itu kan itu ya, bagaimana menahan dari perkataan-perkataan yang fasa, yang jur ya, membodoh-bodohi, mengatakan porno itu tidak boleh. Itu sudah jelas gitu ya. Nah itu ya, kalau fenomena air itu memang ini jangan sampai lah, karena ini kan kalau Islamnya satu zaroi ya. Di satu zaroi itu kan ya sebetulnya kan itu boleh ada orang yang memintakan doa, tapi kan kalau misalkan nanti bergeser yang tadinya ini kepada Allah tapi kepada jimatnya, itulah yang jadi khawatirkan. Sama seperti ziarah-ziarah ke para wali, ke para ulama, itu ya sah-sah saja sama mendoakan. Tapi kan tidak sedikit orang yang berziarah ke sana itu justru meminta melalui wasilah. Tidak sedikit, itu banyaklah yang katakan seperti itu, dan bahkan jadi berkah ini, padahal itu bukan tepatnya. Itu hanya untuk kita bisa berdoa, zikir mengingat kematian dan mendoakan orang yang sudah wafat. Nah jadi perlu hati-hatilah yang seperti itu. Kenapa? Karena ya kita juga harusnya bisa mendoakan gitu ya, karena agar menjadikan diri kita juga lebih baik gitu kan. Nah, kalau memintakan doa ya boleh, tapi jangan sampai tadi akhirnya menjadi jimat gitu kan ya, bahkan akhirnya dijual gitu kan. Nah, akhirnya jadi kolonialisasi doa gitu kan ya, yang tadinya banyak tuh yang di Depok gitu ya, yang perusahaan ya kan ada satu tarikoh gitu kan, yang sebotol jadi berapa gitu. Akhirnya bisnisnya itu doa itu dijual, padahal Rasulullah kan apalagi kalau dulu ketika menyembuhkan dengan Al-Fatihah itu jangan sampai diperjualbelikan. Akhirnya ketika itu ketemulah kepentingan duniawi ya, dan juga berlebihan. Itu jangan sampai akhirnya doanya ditarik gitu ya. Yang tadinya biasanya akhirnya hanya 2.000, 3.000 ini jadi 50.000, bukan berapa gitu. Karena sudah didoakan sama Ustadz ini, saya ini gitu ya. Itu aja barangkali cukup intinya ya. Jazakallahu khairan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi kita bisa meneladani Rasulullah SAW dalam berdakwah, dalam menghadapi ujian-ujian yang akhirnya memberikan hidayah. Cukup ya, kita sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kami yang bagi jarka di sultani. Allah nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa limasakhina wa li muallimina wa li wasaina wa liman lahu haqqun liman ahabba wa asrika pati muslimin ajmain. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.